Shalom, selamat pagi. Untuk bersama-sama mendengarkan firman, merefleksikannya dalam kehidupan kita, dan jika Tuhan berkenan, kita akan bersama-sama melakukan kehendak-Nya. Kita bersyukur hari ini, hari yang diberkati Tuhan, untuk kita menikmati firman. Karena ada banyak orang yang belum tentu bisa menikmati firman. Banyak hal penyebabnya, sakit, kesehatan yang kurang, atau kondisi situasi yang terjadi pada dirinya atau lingkungannya dan sekitarnya. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menggunakan bahasa sendiri supaya kita mengerti dengan baik. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu peristiwa yang sudah kita rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya akan baca dari beberapa bagian dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul. Beberapa kitab ini untuk memberikan fondasi dari apa yang kita yakini dan kita terima sebagai orang percaya. Tentunya sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan renungannya, adalah baik untuk kita berdoa bersama. Adalah baik untuk saudara dan saya memohon belas kasihan Tuhan. Karena kemampuan kita terbatas, kita hanya mungkin bisa tahu, mengerti, dan dimampukan menjadi pelaku firman oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Roh yang memberikan hidup dan kehidupan, dan Roh yang memimpin kita untuk memuliakan Kristus. Roh yang memberikan kepada kita damai dan sejahtera Kristus. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman, merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan Roh Kudus memberi pencerahan, baik kepada hamba-Mu maupun saudara-saudara di dalam Kristus. Kiranya momen ini menjadi hal yang baik untuk mengisi hati dan pikiran kami. Pimpin dan berkati kami, ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Markus pasal yang ke-16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 dan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati kita dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah 40 hari Tuhan menyatakan penampakannya setelah ia bangkit mengalahkan maut. Tibalah waktunya Tuhan naik kembali ke surga. Ini adalah peristiwa yang berbeda dengan kenaikan atau keberangkatan Henokh, Elia, dan juga berbeda dengan penampakan yang dinyatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya dan Rasul Yohanes. Ini adalah suatu peristiwa historis yang tentunya tercatat di 4 kitab. Penulis Injil Matius, Matius Lewi, seorang rasul. Penulis Injil Markus, Yohanes Markus, seorang murid. Penulis Injil Lukas, tabib Lukas, seorang murid. Dan demikian juga yang menulis Kisah Para Rasul. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita mendapati banyak pengajaran yang memberikan satu pengertian yang mendasar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tempat di mana Tuhan naik ke surga adalah tempat yang sudah diketahui oleh murid-murid. Mereka sudah mendapatkan tempat itu untuk menjadi titik berkumpulnya mereka. Tempat itu di wilayah dekat dikatakan Galilea, di sebuah bukit. Bukit itu kalau dijelaskan di dalam Injil Lukas adalah dekat Betania. Apa yang terjadi pada peristiwa sebelum Tuhan terangkat? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada percakapan di antara murid-murid dengan Yesus. Ini yang pertama, ada percakapan. Percakapannya dibagi atas 2 bagian. Bagian pertama itu yang bisa kita baca dengan terang benderang dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 dan ke-7. Seorang di antara murid-murid itu bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Pertanyaan murid berkaitan dengan kerajaan Israel. Berharap ada restorasi. Karena memang ada kuasa, otoritas, kekuatan yang lihat benar, jelas-jelas dirasakan, dialami oleh murid-murid. Mereka punya impian yang sama seperti impian orang Israel yang lain. Agar kiranya kerajaan Israel kembali pulih seperti zaman kejayaan Raja Daud. Tetapi mereka berpikir bahwa kemesiasan Yesus itu hanya kemesiasan politis. Hanya berorientasi pada kekuatan dan kekuasaan dunia, ingin menguasai dunia sebagai seorang raja yang memerintah. Dengan pemikiran tersebut, pertanyaan ini muncul lagi, padahal dia jelas-jelas dinyatakan dalam pengajaran Tuhan bahwa Yesus adalah raja dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang memerintah alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, yang memerintah umatnya dan yang menjadi kepala jemaatnya. Bukan hanya pemerintahan satu etnis namanya Israel saja. Memang di dalam perjanjian lama, bangsa Israel diangkat menjadi umat Allah, dijadikan milik kepunyaannya, dikaruniakan satu wilayah untuk membentuk sebuah kerajaan. Untuk apa tujuannya? Agar bangsa Israel menjadi berkat, saluran berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun kenyataannya, apa yang dinyatakan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar, dikerjakan oleh orang Israel. Ini yang mau dipulihkan. Pemulihan bukan berorientasi pada satu keinginan dari manusia dan satu posisi yang manusia harapkan, tetapi dari kehendak Allah, agar kiranya segala bangsa menerima keselamatan yang datangnya dari Allah. Karena di antara bangsa-bangsa itu ada umat pilihan, ada orang-orang pilihan dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ini yang menjadi orientasinya. Tetapi orang Israel punya pikiran yang berbeda. Selalu mengingat kepada kejayaan masa lalu. Melupakan apa yang sebenarnya menjadi esensi dari kehadiran Tuhan melalui Israel. Nah, ini yang mesti direstorasi. Jadi pemulihan itu dimulai dari pemulihan visi yang sesungguhnya. Pemulihan pengertian yang sesungguhnya tentang keselamatan, tentang rancangan Allah, bukan hanya bagi satu bangsa,
bukan hanya dari satu etnis saja, tapi untuk segala bangsa, untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinyatakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata dengan tegas bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Waktunya, kemudian masanya tidak perlu diketahui. Karena Bapa sudah merancang, artinya sudah dalam ketetapan Allah pemulihan itu. Bukan sekedar impian manusia yang hanya terbatas untuk kalangan Israel saja, tidak. Pemulihan itu bukan hanya untuk kalangan Israel. Memang cikal bakalnya, embrionya, penjelasannya dari orang Israel terlihat. Karena itu Tuhan mengutus nabi-nabi ke Israel. Dan dari antara orang Israel dibangkitkan nabi-nabi. Karena itu juga Tuhan memanggil rasul-rasulnya dari antara orang Israel. Untuk mereka menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi goalnya ialah untuk segala bangsa. Jadi ini adalah percakapan pertama yang dinyatakan oleh murid dan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bicara tentang pemulihan. Sekali lagi, pemulihan bukan berorientasi pada Kingdom of Israel, tapi Kingdom of God, kerajaan Allah. Karena di dalam pemulihan itu kita mengembalikan posisi kita berdasarkan anugerah Tuhan dalam satu hubungan di mana kita adalah warga kerajaan surga, milik kepunyaan Allah, yang menjadi berkat bagi segala bangsa dimanapun saudara dan saya berada. Ini adalah sebuah pernyataan yang paling penting. Kapan segala sesuatu itu pulih? Nanti akan tiba waktunya pemulihan ketika ia datang kembali. Seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka sesaat Tuhan naik, bahwa nanti ia akan datang kembali, memulihkan segala sesuatu dengan sempurna. Sekarang masa di mana disebut zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman di mana dimulainya perjalanan kehidupan orang Kristen di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tentunya dalam perjalanan Tuhan sebelumnya di bumi merupakan rancangan penebusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenaikan Yesus dan berdirinya gereja, kemudian sampai kedatangan Tuhan, kedatangannya kembali, itu disebut zaman yang disebut zaman akhir. Zaman akhir sudah berlangsung kira-kira 2000 tahun. Ini zaman akhir, zaman penantian Tuhan datang kembali. Ingatlah saudara, 1000 tahun bagi Tuhan itu sehari. Jadi kalau kita mau perhitungkan berapa hari lagi akhir zaman, tentunya kita akan menanti, mungkin bukan pada zaman masa kita hidup, mungkin cucu, buyut, dan sebagainya. Kita tidak ada yang tahu kapan zaman akhir menjadi satu puncak terakhir disebut akhir zaman. Kedatangan kembali Tuhan itu kapan? Tidak ada yang tahu, tidak diberitahu juga oleh Tuhan, karena memang hal yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Persiapannya tentunya kehidupan kita, spiritualitas kita, keseharian kita benar-benar berpusat kepada Allah yang hidup, menjadi saksi Kristus yang menyatakan kehendaknya. Nah, percakapan yang kedua, ini bukan sebuah pertanyaan dan jawaban antara murid-murid dengan Tuhan, tapi ini sebuah mandat, sebuah perintah dari Raja, sebuah pernyataan proklamasi dari Sang Mesias untuk saudara dan saya. Hal yang perlu untuk kita renungkan dan pikirkan dan lakukan. Apa yang dinyatakan Tuhan diawali dengan satu pernyataan, firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam keadaannya, sebagai manusia yang sudah dibangkitkan, yang sempurna, yang mengalahkan maut, dalam keadaannya yang ilahi sebagai anak Allah yang tunggal, pada pribadi Yesus yang dua natur itu, dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan itu, ia dengan tegas menyatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada lagi kekuasaan lain di surga dan di bumi selain Kristus. Tidak ada dibagi-bagi. Kekuasaan itu tidak dibagi-bagi kepada muridnya sekalipun, kepada Maria sekalipun, kepada nabi-nabi sekalipun, atau kepada yang lain. Tidak. Hanya satu dan satu-satunya. Segala kuasa hanya ada pada diri pribadi Yesus Kristus. Kalau begitu, apakah nabi-nabi dan para rasul dan para martir, bahkan Maria,
ibu Yesus apakah memiliki kuasa yang sama, yang setara, atau menerima kuasa? Para nabi, para rasul, Maria, dan orang-orang suci, bapak-bapak gereja, menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus, tetapi tidak mempunyai posisi kekuasaan lebih tinggi dari Yesus. Jadi the ultimate power, the ultimate authority, the ultimate strength itu hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini hal yang paling penting. Kalau Tuhan Yesus Kristus menyatakan tidak ada kekuasaan lain di langit dan di surga, di bumi, itu hanya di dalam Yesus. Untuk apa saudara dan saya menyembah berhala, menyembah buatan tangan manusia, menyembah batu hitam, batu putih, batu coklat, batu merah, dan menyembah matahari, bintang, bulan, menyembah manusia? Tidak boleh. Hanya Tuhan yang patut disembah, Yesus Kristus Tuhan. Ini pernyataan sebelum ia memberikan mandat. Mandat kepada murid-murid, mandat kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Mandat itu isinya apa? Mari kita lihat. Di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Isinya yang pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada misi di sana. Ada satu tuntunan di sana. Bahwa orang Kristen, per pribadi, per individu, maupun per komunitas, diberikan mandat dari raja di atas segala raja, dari Tuhan di atas segala tuan, raja di surga, raja di bumi, raja alam semesta, untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Sama seperti murid-muridnya yang sudah menerima pelayanan Yesus Kristus 3,5 tahun. Mereka mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Mereka tidak tiru-tiru Yesus. Mereka tidak meniru tampilan fisik Yesus. Mereka mendengarkan ajaran Tuhan yang dinyatakannya, diajarkannya dari perjanjian lama dan apa yang dijelaskannya tentang kerajaan Allah. Nah, perintahnya ialah pergi. Tidak stay, tetap ada di satu tempat. Dalam konteks kekinian, pergi itu bukan hanya pergi dalam pengertian saya berangkat dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke desa dan pedalaman, atau dari satu pedalaman ke pedalaman, dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota, dari satu negara ke satu negara. Tidak hanya itu dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang, pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, itu bisa menggunakan media elektronik, TV, radio, internet, media sosial, media cetak, melalui buku, melalui traktat, melalui artikel, dan sebagainya. Pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk mengabarkan kabar baik, pergi untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi ada proaktif, produktif, kreativitas terjadi ketika kita mulai punya visi yang jelas. Pergi untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa berarti kita perlu dan penting mempelajari bahasanya, budayanya, kehidupannya bangsa-bangsa yang kita kunjungi, yang kita datangi. Ada upaya kontekstualisasi. Apa itu? Mengomunikasikan berita Injil, mengomunikasikan kabar baik dalam konteksnya dari tiap-tiap etnis yang dikunjungi, yang didatangi, untuk mereka bisa mendengarkan berita Injil itu, untuk mereka bisa mendapatkan firman Tuhan, untuk mereka bisa mengerti kehendak Allah. Itulah sebabnya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab diterjemahkan lebih dari 7.000 terjemahan. Isinya memang berbeda bahasa-bahasanya, tetapi tiap huruf, tiap kata, tiap kalimat, tiap narasi, tiap pasal, tiap kitab di dalam Alkitab tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan di dalam makna, pengertian, tetapi isinya sama. Misalnya, kalau saya mengatakan dame madihamu tu saluhut culma, itu bahasa Batak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera untuk saudara sekalian yang berada dimanapun. Kalau dalam bahasa Ibraninya, yang bisa saya tahu, Shalom Aleichem. Nah, tentunya setelah diterjemahkan,
itu untuk memberikan suatu kemungkinan untuk orang lain bisa mengerti kehendak Allah, membaca firman, mendapatkan kabar baik, dan memuji-muji Tuhan. Karena itu Alkitab diterjemahkan dalam rangka pergi memberitakan kabar baik. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi bukan lagi punya orientasi hanya terbatas untuk Israel. Tidak, ini perintah Tuhan Yesus. Dan ini sudah berkorelasi langsung, berkorespondensi langsung, berkoherensi langsung dengan perjanjian lama, dengan covenant Tuhan dengan Abraham. Dan ini juga yang menjadi dasar keseluruhan sejarah penebusan bagi segala bangsa. Karena itu berita Injil, kabar baik, tidak dibatasi oleh etnis, bahasa, budaya. Etnis, bahasa, budaya, dan segala hal yang bisa dimanfaatkan untuk pemberitaan Injil, itu akan selalu diupayakan murid-murid Yesus agar kiranya pemberitaan Injil berlangsung di segala tempat. Itulah sebabnya tidak ada kesalahan apapun ketika kita membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam konteks Indonesia, menggunakan kata Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada kesalahan di sana. Karena memang sudah menjadi hal yang biasa menggunakan nama Allah. Dan itu menjadi hal yang lumrah kalau kita menyebut Elohim, Yahweh, Adonai, Theos, Logos, lalu diterjemahkan dalam bahasa yang mana Indonesia menyerapnya dari beragam keberadaan bahasa di Indonesia maupun dari berbagai bangsa lain yang pernah tinggal hidup di Indonesia sampai sekarang. Dari Persia, dari daerah Timur Tengah, dari Eropa, dari Tiongkok, dari wilayah-wilayah di Indonesia diserap menjadi kekayaan bahasa Indonesia. Sehingga kita dapat membacanya dalam bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, di tiap-tiap provinsi. Maka terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia patutlah kita apresiasi dengan penuh ucapan syukur. Karena di desa, di kota, di pedalaman bisa membaca firman. Dalam rangka apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini hal perintah Tuhan, mandat yang sangat agung. Mandat yang sangat besar dari raja di atas segala raja. Dan tentunya sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin mengatakan, sorry ya, saya tidak mau ikut, tidak bisa. Karena ketertundukan saudara dan saya sebagai orang Kristen, menerima perintah ini, ketertundukan yang penuh rasa syukur, bukan terpaksa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana dinyatakan juga oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Di mana Lukas mengatakan di ayat 8-nya, pasal 1, Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi tidak ada satu tempat di mana tidak diberitakan Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya punya tugas yang mulia dari Raja semesta alam. Raja di atas segala raja. Raja gereja. Apa tugasnya? Memberitakan kabar baik. Setiap hari, dimanapun, dengan cara yang sederhana. Memberitakan itu berarti dari mulut kita, dari kata-kata kita, ada berita baik dari Tuhan. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan memberitakan kabar bohong, dusta, tipuan, dan halusinasi apapun. Dan ketika saudara dan saya memberitakan kabar baik, gunakanlah bahasa yang dimengerti orang lain. Supaya tidak ada tipu daya di sana. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan, kalau saya menggunakan bahasa Batak dalam memberitakan Injil ke dalam satu komunitas, kepada satu komunitas yang mana mereka tidak pernah dengar bahasa itu. Lalu kita minta mereka menghafal bahasa itu. Misalnya, saya mengatakan kepada orang-orang yang ada di satu suku, di satu kepulauan, di daerah kepulauan yang ada di Maluku misalnya. Mereka tidak pernah kenal apa itu orang Batak, bahasa Batak. Lalu saya datang ke sana menggunakan bahasa Batak, aksara Batak, lalu diwajibkan, kalau kamu ikut saya, kamu mesti menggunakan bahasa Batak, pakai aksara Batak dalam membaca firman Tuhan. Upaya dan kekuatan itu bisa terjadi. Bisa dengan otoritas yang saya miliki, bisa dengan kekuatan yang saya miliki, lalu mereka secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa Batak di dalam ibadah mereka. Ibadah kepada Tuhan Allah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu mereka mulai mengungkapkan satu pernyataan, au persea diribata Jehovah, ido ama perguguna satu dosan, natu mopa langit dotano. Lalu pakai gunakan bahasa aksara Batak. Mereka ikuti, mereka nurut. Au persea di Yesus Kristus, Anak ni Jehovah debata nasasadai, mereka ikuti. Tetapi ketika mereka ditanya, apa sih artinya? Apa maknanya? Saya yakin, saya percaya,
mereka tidak tahu. Mereka hanya hafal, mereka hanya tahu, mereka hanya ngerti. Tidak, mereka hanya melantunkan saja. Au persea di debata Jehovah, ido ama pergogo na satu dosa na tumopal langit dotano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasadai. Hanya itu yang mereka tahu. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya harus belajar bahasanya mereka, di satu kepulauan di Maluku misalnya, lalu saya mengapresiasi bahasa mereka, lalu kemudian saya menjelaskannya, wah, bukankah itu masuk ke dalam hati? Dan mereka ngerti, oh ada Bapa, ada Anak Allah yang tunggal, ada Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Segala bangsa muridnya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mengomunikasikan berita Injil dalam bahasa mereka. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Indonesia punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya tidak perlu terlalu berlebihan kalau memang dibutuhkan saya melakukannya, yaitu mempelajari bahasa di satu daerah yang terpencil supaya berita Injil bisa disampaikan. Kita coba dengan bahasa Indonesia. Ternyata mereka ngerti. Ya kita gunakan bahasa Indonesia. Itu yang patut kita syukuri. Untuk apa tujuannya? Untuk melaksanakan mandat Tuhan ini. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau dia bisa berbahasa Inggris, kita akan gunakan bahasa Inggris. I believe Father, I believe Jesus, I believe the Holy Spirit. Kita bisa gunakan bahasa Inggris. Kalau dia bahasa Perancis, kita gunakan bahasa Perancis. Maka ada ribuan bahasa di seluruh dunia. Ada jutaan atau mungkin ratusan ribu kalau bisa dikatakan etnis, entah komunitas-komunitas kecil. Pergilah ke sana. Di dalam konteks sekarang, kita bersyukur ada bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Mungkin ada bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia di negara kita ini. Gunakanlah itu sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Tapi ada mirip-miripnya. Dengan apa? Dengan bahasa yang lain. Iya, namanya juga bahasa serapan. Tidak ada bahasa di mana berdiri sendiri, tidak ada. Di seluruh dunia selalu akan ada serapan. Serapan dari wilayah-wilayah sekitar. Ya, bahasa Inggris mengalami perkembangan sampai sekarang. Bahasa Indonesia pun demikian. Ejaan yang lama sampai sekarang yang disempurnakan, yang sudah disempurnakan lagi. Kita menggunakan itu. Itu sebabnya ada kamus bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia itu perlu kita lihat, lalu kita pelajari, lalu kita membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, itu menjadi sarana kita, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa murid Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan, bagaimana saya menyebut nama Allah? Tidak apa-apa. Itu kan dari sebuah penyataan dari Elohim, Eloha, Allah. Lalu datanglah para pedagang, datanglah orang-orang asing datang dari Timur Tengah ke negeri kita Nusantara, lalu diseraplah menjadi bahasa Indonesia, maka diterjemahkanlah menjadi Allah. Kalau ada orang bilang itu milik kami, itu kepunyaan kami, tidak ada hak satu bangsa pun yang mengatakan itu punya dia, itu kepunyaan dia. Tidak ada satu hak keagamaan pun itu punya dia, itu kepunyaan dia, tidak ada. Kecuali meaning daripada nama itu berbeda. Misalnya, nama Allah di dalam Alkitab itu person, bukan sesuatu impersonal, itu person, nama Allah. Dan nama ini menjadi satu dasar untuk mengenal Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Itu Allah, itu Elohim. Kita tidak menggunakan kata Elohim karena Elohim belum diserap di dalam bahasa Indonesia. Kita tidak menggunakan bahasa Yahweh yang sebenarnya bahasa terjemahannya aku ada sebagaimana aku ada, I am who I am, atau I am what I am. Itu belum diserap dalam bahasa Indonesia. Yang kalau ada orang yang menjelaskannya itu menjadi satu nama YHWH, itu adalah sebuah penyerapan dari sebuah arti yang sesungguhnya dari pernyataan Tuhan, aku adalah aku sebagaimana aku adanya. I am who I am what I am. Ini penting. Jadi, bagi saudara dan saya, tidak perlu merasa bingung, kok pakai nama ini ya? Tidak. Dalam rangka apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, ya ketika kita pergi, kemudian mengomunikasikan, pergi menjadi murid, jadikan murid. Nah, bagaimana saya menjadikan orang lain murid Tuhan? Saya harus jadi murid dulu. Jadi saudara dan saya kalau belum jadi murid, tidak mungkin memuridkan orang lain. Ini bukan bicara tentang jabatan gerejawi. Jabatan gerejawi itu karunia dari Tuhan Yesus. Ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada pengajar, ada gembala. 5 jabatan gerejawi. Nabi dan Rasul sudah selesai, karena PL dan PB sudah selesai. Yang ada tinggal 3 jabatan ini, yaitu penginjil, kemudian pengajar, dan gembala. Nah, di negeri kita, atau mungkin di Eropa dan di Amerika dan benua lain, 3 jabatan ini menyatu dalam kegerejaan institusional yang disebut dengan pendeta. Pendeta seharusnya 3 hal ini dia lakukan, penginjilan, kemudian mengajar di dalam,
kemudian menggembala. Itu pendeta seharusnya. Jadi pendeta tidak hanya khotbah di gereja, tapi dia pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah, pergi memberitakan Injil melalui cara dan jalan yang Tuhan berikan, lalu mengajar juga, lalu juga melakukan satu penginjilan, pengajaran, penggembalaan, mengunjungi jemaat-jemaat, visitasi kepada jemaat-jemaat. Itu jabatan gerejawi. Nah, kalau perintah ini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan dalam kapasitas hanya untuk pejabat gereja, tidak. Mandat ini untuk semua orang. Saudara dan saya orang Kristen, saudara dan saya murid Kristus, maka saudara dan saya diberikan mandat ini untuk pergi memberitakan Injil. Pergilah. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Mulai dari kita membaca firman dengan teratur, berdoa, mempelajari banyak buku-buku teologi, buku-buku kekristenan dengan baik, belajar untuk setia mendengarkan khotbah-khotbah yang berkualitas, kemudian mulai dengan memberitakan Injil secara peran, dengan mulut kita, bukan hanya dengan perbuatan saja, bukan juga hanya dengan mulut saja. Jadi ada kombinasi keduanya antara perkataan dan perbuatan itu menyatu. Tidak boleh hanya kata-kata saja, perbuatan tidak. Tidak juga hanya perbuatan saja, kata-kata tidak. Dua-duanya menyatu. Seperti Kristus mengajarkan kerajaan Allah dan dia juga sekaligus menyatakan kuasa, melayani, dan sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ini mandat yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya mendapatkan privilege, mendapatkan satu privilege, satu kehormatan. Saudara dan saya diberikan kehormatan untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, dengan apa yang diberikan Tuhan, kenapa? Kepadamu diberikan kuasa, seperti tadi saya bacakan untuk kita di dalam Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan saya dan saudara sudah menikmati dan mengalami kuasa Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara dan saya sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Saudara dan saya sudah menjadi murid Kristus. Saudara dan saya sudah menikmati segala berkat rohani, berkat jasmani. Saudara dan saya sudah bisa mengatakan puji Tuhan, haleluya. Saudara dan saya sudah mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara dan saya sudah mengatakan doa Bapa kami. Itu kan power, kuasa. Kuasa tidak hanya harus menyembuhkan, kuasa tidak hanya harus mengusir setan, kuasa tidak hanya harus menyatakan mujizat. Kuasa yang paling esensial mengubah hati hidup, mengubah perilaku saya dan saudara untuk makin serupa dengan Kristus, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebenaran. Nah, ini menjadi hal yang paling penting, esensial Bapak Ibu Saudara. Jadi, perintah ini, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Jadikanlah. Jangan sungkan, jangan ragu. Tidak perlu takut dengan istilah yang dunia ini menakut-nakuti. Oh, itu kristenisasi. Kan sudah beragama. Ya, kita tidak melakukan kristenisasi. Kristenisasi itu pasti orientasinya intimidasi. Kristenisasi itu pasti orientasinya adalah suatu pemaksaan. Kristenisasi orientasinya adalah suatu keuntungan atau kerugian. Beritakan Injil itu tidak memakai intimidasi. Hanya beritakan. Kalau orang itu mau, puji Tuhan, berarti dia orang pilihan. Kalau orang itu tidak mau, ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Namanya memberitakan. Tidak ada di sana unsur intimidasi, pemaksaan, kekerasan, pakai parang, pakai pisau, pakai bedil, dan sebagainya. Kalau ada kesalahan-mengertian orang Kristen di masa lalu, yang menggunakan kekuatan dan otoritas keagamaan, itu kesalahan mereka. Dan kita tidak mengulangi. Orang-orang yang melakukan satu kejahatan, atau melakukan satu penindasan, atau intimidasi, atau rayuan, dan sebagainya untuk memberitakan Injil, itu kesalahan mereka. Karena cara pandang mereka keliru. Kita tidak demikian, saudara. Kita sebagai orang Kristen itu memberitakan Injil dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kita kebenaran. Lalu jadikan segala bangsa muridku, kita terus mengapakan? Kita terus membawa mereka. Dua hal tadi, perkataan dan perbuatan, satu kesatuan. Kalau kita mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kita punya uang, punya sesuatu, kita kasih. Kalau kita mengatakan berdoalah untuk musuh-musuhmu, waktu kita dimaki, dicaci, dihina, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu saat yang sama kita memberkati mereka. Kalau akhir-akhir ini ada yang menggeruduk, ya, ada yang melakukan suatu tindakan intimidasi, kekerasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan moral itu, ketika kita berdoa, ketika kita ibadah, mereka tidak suka, saat itu tidak perlu emosi, langsung tangan kita angkat kepada Tuhan, langsung katakan, Tuhan berkati orang itu. Tuhan ampuni mereka. Tuhan kasihanilah mereka. Tetapi kalau kehendakmu jadi, kalau engkau mau nyatakan keadilanmu, hukumlah mereka menurut kehendak. Jadi ada dua berkat. Doa berkat pertama adalah memberkati, mohon ampun atas mereka, dan yang kedua, mohon keadilanmu Tuhan. Selesai. Lalu kita mungkin tutup. Saya pernah menghadapi hal seperti itu, saudara. Jadi ketika ibadah, tiba-tiba ada orang datang ke tempat persekutuan. Ya, stop. Saya bilang, ini kenapa kok bisa stop ya? Mungkin suara kami terlalu besar memuji Tuhan. Mungkin kanan kirinya lagi sakit. Ternyata kanan kirinya Kristen, saudara. Ini dari jauh, dari gang sebelah. Mungkin dia merasa terusik.
lalu datang menggeruduk. Padahal masih jam 7 dan 8 malam. Dan akhirnya kita pas sudah selesai, lalu saya bilang, ya nggak usah ribut, nggak usah kita jawab, kita datang, kita angkat tangan kita berkati mereka. Begitu saudara. Jadi memang banyak orang jahat kok. Wajar. Di dunia ini memang tidak bisa kita hilangkan kejahatan itu. Nanti pada zamannya, waktunya Tuhan datang, yaitu akhir zaman, baru berhenti. Makin dekat akhir zaman, makin bertambah kejahatan. Ini hal penting. Dan satu ya, makin dekat akhir zaman, makin bertambah kejahatan. Makin banyak orang tidak suka dengan kekristenan. Itu pertama. Tapi sebaliknya saat yang sama, makin dekat akhir zaman, makin bertambah orang pilihan kembali kepada Tuhan. Melalui jalan apa? Pergi, beritakan Injil. Itu sebabnya kita bersyukur ada media sosial. Kita bisa manfaatkan itu. Saudara bukan orang yang punya jabatan gerejawi, saudara bukan punya jabatan seperti para teolog, atau orang-orang yang berkarya di dalam dunia teologi. Beritakan Injil, baca saja Alkitab, kabarkan kabar baik. Itu lebih baik daripada tidak memberitakan Injil sama sekali. Pada mandat ini yang berikutnya adalah setelah memuridkan, karena saya sudah murid lalu memuridkan, ada satu proses pemuridan seperti Kristus memuridkan 12 muridnya dan satu tidak ikut karena memang sudah mati bunuh diri. Ini yang seringkali salah kaprah. Jelas sekali ke 11 murid, berarti kan yang 12, 11-nya sudah ikut ya, ikut menyaksikan kenaikan Tuhan, lalu satu muridnya kemana? Bunuh diri. Ya, jadi bukan diserupakan Yesus diganti oleh Yudas Iskariot, karena nama Yudas juga ada dua di dalam Alkitab, murid Yesus ya. Jadi tidak, ini Yudas Iskariot, dia meninggalnya, mati bunuh dirinya, ya, itu sebelum penyalipan. Jadi adalah sangat tidak membaca teks ya. Biasalah, kalau baca teks comot, ya, kemudian dijadikan narasi. Narasinya ini, itulah antikris. Itulah orang-orang yang antikris. Jadi antikris itu banyak di seluruh dunia. Ya, jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yang pasti lakukan dengan benar, dengan baik, dengan suci. Apa yang kita bisa kerjakan. Pergilah jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptislah mereka. Jadi baptislah mereka yang ada di dalam komunitas murid. Yang sudah jadi murid. Yang sudah berada di dalam kemuritan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya kalau ada bayi dibaptis, anak-anak dibaptis, remaja dibaptis, orang tua dibaptis, kakek nenek dibaptis. Cukup sekali dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau dia dibaptis bayi, berarti saya percaya, saya yakin keluarganya adalah orang Kristen, murid Kristus. Ini komunitas kemuritan. Kalau dia remaja, bisa jadi itu adalah upaya institusional gereja, supaya gereja itu memuridkan, mengajarkan dulu, lalu dibaptis. Boleh. Tetapi kalau ada yang kakek nenek dibaptis karena dia belum pernah dibaptis dan dia juga memang bukan orang Kristen tadinya, itu juga tidak apa-apa. Baptisan bayi atau baptisan kepada kakek nenek itu sama di hadapan Tuhan. Satu kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah hal kedua sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum ia menyatakan keagungannya. Nah, kalau kita membaca bagian ini, mari kita merenungkan lagi bagian yang sangat baik untuk kita pikirkan. Ada dua tindakan yang terjadi pada dua pernyataan tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, bicara pemulihan. Yang kedua, berbicara tentang mandat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam dua peristiwa itu, ada hal yang diakhiri. Jadi respon tidak dengan kata-kata, tapi respon dengan sikap. Baik tindakan dinyatakan oleh Tuhan sendiri maupun dinyatakan oleh murid-murid. Apa yang dikatakan? Ada kalimat yang sangat penting, yaitu di ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi mereka ragu-ragu. Ada yang bagian yang ragu-ragu. Ada sebagian yang, beberapa orang yang ragu-ragu dari 11 itu tidak dicatat, tapi semua menyembah. Tapi di pihak berikutnya, kalau kita membaca dengan jeli di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, di ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Jadi ini adalah sebuah kesaksian dari dua malaikat. Ini kenapa dua malaikat? Karena kesaksian dua lebih daripada cukup sebagai pembuktian kebenaran. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam Markus, ya. Di dalam Markus, di sini dikatakan di ayat yang ke-19, pasal 16,
Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini langsung merujuk kepada pengakuan iman ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di Lukas dengan Matius dua pribadi yang berbeda. Kalau di Matius sebelum mandat itu diberikan, mereka sujud menyembah. Kalau di Lukas pasal yang ke-24 di dalam ayat yang ke-52 ya, mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem. Ayat 51-nya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ada respon sebelum dan sesudah. Sebelumnya mereka menyembah Tuhan Yesus. Menyembah, itu berarti berlutut, berarti sujud menyembah. Menyembah Tuhan Yesus, selalu ada percakapan, setelah itu ada percakapan. Pertama berkaitan pemulihan, yang kedua berkaitan dengan mandat, yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu, setelah itu terangkatlah, lalu mereka menyembah lagi. Dan ini tidak ada lagi keraguan, mereka menyembah semuanya. Nah, pada saat sudah selesai, Tuhan Yesus naik, angkat, lalu kemudian mereka berdiri dan melihat ke belakang atas. Disitulah saat di mana malaikat berkata, mengapa engkau melihat ke atas? Ini yang pertama. Jadi, respon yang tidak disebutkan dengan kata-kata, tapi dengan sikap tubuh menyembah. Jadi, perintahnya sudah jelas. Jadi, bukan seakan-akan, tapi kenyataannya gini. Yes, saya patuh perintahmu, ya Raja. Saya turuti kehendakmu, ya Raja. Karena engkau yang punya otoritas, saya patuh dan tunduk. Jadi mereka, murid-murid itu menyembah, menerima, seperti ibaratnya kita menerima titah dari seorang kaisar, lalu dengan berlutut dan mengatakan, ya saya terima perintahmu. Ini adalah sikap yang sangat baik. Jadi saudara dan saya, ketika firman ini diberitakan, apakah saudara dan saya punya sikap yang sama? Iya, saya turuti kehendakmu. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Ada yang dinyatakan Tuhan, yang sangat ajaib. Tuhan berkatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah janji Tuhan, aku menyertai kamu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Berkat penyertaan Tuhan. Tidak hanya di situ. Bukan hanya berkat penyertaan Tuhan, tetapi juga saat yang sama, yang Tuhan nyatakan, ialah di mana mereka menikmati yang disebut dengan berkat itu. Coba kita lihat bagaimana tangan Tuhan tetap terbuka. Di dalam ayat 52, ya, 52 itu, Lukas pasal 24, di ayat 51, 51, 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangannya, memberkati mereka. Jadi ketika terangkat, tangan Tuhan itu memberkati. Menyertai kita senantiasa. Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Dan kita diberikan kuasa otoritas itu. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang di kuburan. Dia sudah bangkit. Dia sudah menyatakan diri. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan segera datang kembali. Dan tangannya tetap terhempang memberkati saya dan saudara. Memberkati murid-muridnya dengan kekuasaan yang diberikan kepada kita. Dengan otoritas yang diberikan kepada kita untuk memuridkan orang lain. Dengan perenungan firman ini, maka saya mengajak saudara sekalian yang Kristen untuk mari kita kerjakan bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mengatakan, ya di sini saya Tuhan, utuslah saya. Menjadi saksimu. Bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kemuliaan bagimu. Bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus, ketahuilah, saudara yang belum percaya kepada Kristus, kalau saudara orang pilihan, cepat atau lambat, pada waktunya saudara akan percaya kepada Kristus. Tetapi kalau saudara bukan orang pilihan, kalau saudara bukan orang percaya, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah datang kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, kita sekalian pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, yang hamba-Mu sudah sampaikan renungan dan refleksinya. Tentu banyak kekurangan dan kelemahan, kiranya Engkau memberikan kesempurnaannya. Berdoa untuk setiap yang mendengar, yang menyaksikan video ini, dan yang mendapatkan berkat dari ini. Biarlah Engkau menolong setiap kami untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia, pergi ke segala bangsa, ke segala tempat untuk mengabarkan kabar baik. Seberapa banyak orang yang kami jumpai, kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi saksi Kristus dengan benar. Berkati kami dalam perjalanan iman kami. Kalau ada kesulitan, kesusahan, biarlah Engkau terus menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Berkatilah kami sekalian. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.